Selamat pagi sahabat-sahabat Duk in Altum yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, yang dibawakan oleh Katekis Bapak Alex Rumangun dari Ibu Kota Jakarta. Selamat mengikuti, semoga semakin melayani, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Salam jumpa lagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai dan dengan ayat 34. Hal kekhawatiran. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena orang khawatir akan hidupnya,
lalu mereka bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Allah dan kepada Mammon. Hal ini juga terjadi pada kita. Kepercayaan kita masih mendua. Kepercayaan kita kepada Allah masih setengah-setengah. Sebagian kepada Allah, sebagian lagi kepada hal-hal lain yang mungkin menurut kita hal-hal itu dapat memenuhi apa yang kita inginkan. Kita masih ragu untuk memasrahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kenapa ragu? Mungkin karena Allah itu tidak kelihatan. Yesus tahu bahwa manusia sering khawatir kalau nanti tidak ada makanan, minuman, dan pakaian, dan lain-lain. Kekhawatiran yang berlebihan dapat menjadi semacam penyakit. Para ahli ilmu jiwa tahu bahwa kekhawatiran dapat menekan jiwa banyak orang. Akibatnya, orang tidak bisa tidur, sehingga kekhawatiran kadang-kadang disebut sebagai penyakit utama dan musuh utama manusia. Tuhan Yesus memberikan jawaban ilahi atas soal kekhawatiran. Ia mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, "Janganlah khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Dua hal besar ini, yaitu hidup dan tubuh, diberikan oleh Tuhan. Apalagi hanya makanan dan pakaian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, Tuhan telah membentuk tubuh kita dari tanah, kemudian menghembuskan nafas kehidupan, dan jadilah kita sebagai manusia yang secitra dengannya. Tuhan pasti sudah merancang. Kalau Tuhan sudah melakukan hal-hal besar, yakni menciptakan tubuh kita dan memberi kehidupan kepada kita, maka hal lain yang adalah hal-hal kecil sebagai konsekuensi dari kebutuhan tubuh dan kebutuhan kehidupan, pastilah Dia sediakan. Burung-burung di langit tidak bekerja, bunga bakung di ladang tidak berdandan, tapi Tuhan merawat semuanya. Di sini Tuhan Yesus tidak menganjurkan kita supaya kita tidak bekerja. Tuhan Yesus hanya mau menghilangkan kekhawatiran dan kegelisahan kita dan menggantikan itu dengan kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Bapa di surga yang terlihat nyata di dalam dirinya sendiri, yang terlihat nyata di dalam diri Yesus Kristus sendiri, yang telah membuktikan keberadaan Allah dengan memberi makan banyak orang, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Yesus mau mengatakan bahwa kalau Allah telah berbuat hal besar, yaitu memberi kehidupan, memberikan kita tubuh, pastilah Allah sendiri mau berbuat hal-hal lain, yakni merawat dan memelihara apa yang Ia sendiri telah berikan kepada kita. Tuhan memelihara binatang dan tumbuhan
apalagi kita anak-anaknya. Ia pasti memelihara kita. Kita telah menjadi anak-anak Allah sebab kepercayaan kita, keimanan kita, ketaatan kita mempunyai tempat yang lebih penting daripada hewan dan tumbuhan. Kekhawatiran tidak berguna. Para ahli Alkitab memaknakan istilah satu hasta sebagai ukuran waktu. Kebanyakan dari mereka menganggap hasta sebagai waktu tambahan kepada umur. Maka dengan kekhawatiran dan kegelisahan, kehidupan manusia tidak dapat diperpanjang. Bahkan menurut ilmu kedokteran modern, kekhawatiran justru memakan kesehatan, menggerogoti kesehatan, dan memperpendek kehidupan manusia. Dapatlah kita mengerti bahwa banyak dari kita yang masih mendua atau masih ragu-ragu akan keberadaan Allah. Kita masih hidup dalam kekhawatiran sebab kita tidak atau belum sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Bapa yang di surga. Tetapi sekali lagi perlu kita ingat bahwa Allah Bapa yang tidak kelihatan terlihat dengan nyata dalam diri Yesus Kristus. Yesus berkata, "Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita yang mengikut Kristus dihimbau untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya atas segala hal lain. Kata mencari menunjuk pada adanya kesungguhan terus-menerus ketika mencari sesuatu atau berusaha dengan tekun untuk memperoleh sesuatu. Kristus menyebutkan dua hal yang harus kita cari, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya secara sederhana dan secara singkat mungkin dapat kita mengerti sebagai berikut, yaitu bahwa kita harus berusaha sungguh-sungguh agar kepemimpinan dan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan dan kebaktian kita, yaitu dengan menjalankan ajaran-ajaran Yesus. Sekali lagi, yaitu dengan menjalankan ajaran-ajaran Yesus. Di manakah kita dapat memahami atau di manakah kita dapat menemukan ajaran-ajaran Yesus itu? Sebagai umat Kristiani, atau lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi, sebagai murid-murid Yesus, ajaran-ajaran Yesus sendiri itu dapat kita temukan dan dapat kita pelajari dalam apa yang sudah kita kenal lama, yaitu di dalam kitab suci kita, yaitu di dalam Alkitab dan secara khusus dalam Injil. Yesus telah menyatakan dirinya dalam seluruh ajaran-ajarannya, dalam seluruh tindakan dan perilakunya selama hidupnya bersama para muridnya. Sehingga Yesus mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya yaitu bahwa sebenarnya Yesus mau bilang bahwa ikutilah aku, ikutilah apa yang saya ajarkan, ikutilah apa yang saya lakukan.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.